Apa itu arti toharoh? Toharoh secara bahasa adalah bersih atau suci. Toharoh secara bahasa adalah bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Membersihkan diri dari hadas dan najis. Kalian tentu tahu apa itu hadas. Hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci sehingga menghalangi sahnya suatu ibadah. Anak-anak tentu tahu keadaan seseorang yang tidak suci. Contoh, sedang haid, sedang kentut, kondisi habis kencing, dan lain sebagainya. Itu namanya seseorang sedang berhadas. Sekarang Bulfa akan membahas tentang apa itu najis. Najis adalah suatu benda yang kotor sehingga menghalangi sahnya suatu ibadah. Benda yang kotor yang dapat menghalangi sahnya suatu ibadah. Contoh, Bulfa mau sholat, sedangkan baju yang dipakai Bulfa kok kotor, ada darah di baju, sehingga bisa menghalangi sahnya suatu ibadah, karena ada najis di dalam bajunya Bulfa. Faham anak-anak? Bisa membedakan mana itu hadas dan mana itu najis? Bagus. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Bulfa lanjutkan kembali. Oke. Sekarang Bulfa akan membahas tentang dalil. Apa itu dalil? Dalil adalah bukti. Buktinya mana Bulfa? Kalau toharoh bersuci itu diperintahkan oleh Allah. Mana buktinya? Ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 222. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, at-tawwabina, orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbu, dan Allah mencintai, al-mutatahhirina, orang-orang yang mensucikan diri. Sudah jelas kalau anak-anak kepingin dicintai oleh Allah, maka kalian harus suka kebersihan, suka bertaubat kepada Allah. Siap anak-anak ya? Untuk selalu bersihkan diri, untuk selalu bertaubat mohon ampun kepada Allah, agar kalian senantiasa dicintai oleh Allah. Amin Allahumma amin. Dalam hadis Nabi tentang perintah untuk toharoh, ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-tahuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian dari iman. Agar iman kita kuat, maka tentunya kita harus senantiasa untuk bersih. Selanjutnya, Bulfa akan membuat skema agar kalian lebih mudah memahami tentang macam-macam toharoh. Toharoh dibagi menjadi dua bagian. Ada toharoh lahiriah dan toharoh batiniah. Toharoh lahiriah yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Yang namanya lahiriah berarti kelihatan oleh mata. Kalau bersuci dari najis dengan cara dibersihkan, dibasuh dengan air yang suci. Itu kalau kita kotor dari najis. Kalau bersuci dari hadas, tentunya kita lihat dulu. Bisa dikerjakan dengan cara mandi jika hadas besar, jika dilakukan dengan cara berwudu jika berhadas kecil.
Selanjutnya adalah toharoh batiniyah. Toharoh batiniyah contohnya adalah bersuci dari segala dosa-dosa kita kepada Allah. Bersuci dari segala salah dan khilaf kita kepada teman-teman kita, kepada orang lain, kepada orang tua kita. Maka kita diperintahkan untuk bersuci. Bagaimana caranya, Bu? Bersuci dari dosa-dosa, dari salah dan khilaf kita. Yaitu dengan cara bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Bersuci dari salah, dari khilaf kita kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, sering menyakiti hati teman kita. Maka cara bersucinya yaitu dengan cara memohon maaf agar dimaafkan semua salah-salah kita. Itulah perintah Allah. Tidak hanya bersuci secara lahiriah saja, tapi bersuci secara batiniah. Hari ini sekarang anak sudah paham ya? Jadi kita hidup di dunia ini, oleh Allah diperintahkan kita senantiasa bersuci, baik lahir maupun batin. Oke anak-anak, sekarang lanjut ke materi berikutnya. Bulfa akan membahas tentang macam-macam alat toharoh. Macam-macam alat bersuci. Alat yang bisa dipakai untuk bersuci, macamnya ada dua. Ada alat padat, ada alat dari benda yang cair. Benda padat seperti batu, kertas, daun, kayu, dan benda-benda keset lainnya seperti tisu dan lain sebagainya. Biasanya digunakan untuk apa itu, Bu? Untuk istinja atau untuk cebok. Sedangkan benda yang cair yang bisa digunakan untuk bersuci adalah tentunya air. Air yang dapat digunakan bersuci adalah air yang bagaimana, Bu? Yaitu air yang suci dan mensucikan, atau disebut dengan air mutlak. Air yang bisa digunakan untuk minum dan juga bisa dipakai untuk bersuci. Oke anak-anak, sekian pertemuan pertama dari Bu Ulfah mata pelajaran fikih pada pagi hari ini. Semoga kalian semuanya paham ya apa yang sudah Bu Ulfah sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sekian dari Bu Ulfah. Wal'afu minkum. Ilal liqa. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang tugas pertama untuk mata pelajaran fikih adalah 1. Apa arti toharoh secara bahasa dan istilah? Jelaskan. 2. Hafalkan dan tulislah dasar hukum atau dalil tentang toharoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 lengkap dengan artinya. 3. Jelaskan perbedaan toharoh lahiriah dan batiniah secara rinci. 4. Benda atau alat apa saja yang dapat dipakai untuk bersuci? Sebutkan. 5. Air apakah yang dapat digunakan untuk bersuci? Selamat mengerjakan anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah. Kerjakan di dalam buku tugas fikih. Dikumpulkan besok kalau ada kesempatan tatap muka. Terima kasih.